Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amirul Aswar Utomo dari kelas IPSB NIM 2082052. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang nomor 1, yaitu untuk menerjemahkan hadis untuk UAS studi hadis. Ada yang pertama, hafidhu ala ummati arba'ina hadis min amri diniyah ba'asal wa yawmal qiyamati fi zumratil fiqhiyah wal ulama. Di sini saya mungkin akan menjelaskan sedikit menggunakan makna pegon atau makna Jawa. Man utawi sapane wong iku hafidho apal sausiman ala ummati ing atase umat ingsun. Ingsun di sini maksudnya adalah umat Nabi Muhammad arba'ina ing 40. Apa nih hadisan hadisi min amri diniha saking perintah agamane Gusti Allah. Ba'asallahu yaumal qiyamati bi zumrati fuqaha wal ulama. Ba'asa mutus sapa Allah Gusti Allah yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat bi zumrati ing dalem bangkitake sapa fuqaha ahli fikih wal ulama ulan ulama. Barang siapa maka ba'asallahu maka akan dibangkitkan oleh Allah di yaumul kiamat yang dalam dina kiamat, maka Allah akan membangkitkan fuqaha wal ulama. Allah akan membangkitkan para ahli fikih dan para ulama di hari kiamat nanti. Barang siapa yang bisa menghafalkan 40 hadis dari umat Nabi Muhammad amri diniha, maka Allah akan membangkitkan ahli fikih dan ulama di hari kiamat ini nanti. Hadasana An-Nawawi wal Mansurati As-Sifahadi Al-Raqmi 286. Hadis ini bisa diriwayatkan dari Imam Nawawi dan juga Al-Mansurati bisa dicari dalam kitab As-Sifat Al-Raqmi 286 halaman 286. Akan saya lanjutkan. Untuk yang pertama adalah pengertian hadis, yaitu hadis disampaikan kepada Nabi mengenai perkataan, perbuatan, dan persetujuan. Nanti ketika hadis dan atsar ini sama-sama perkataan, perbuatan, dan persetujuan, akan tetapi beda diberikan kepada siapanya. Untuk hadis diberikan kepada Nabi, sedangkan untuk atsar diberikan kepada sahabat. Yang kedua, sunnah. Sunnah disandarkan kepada Nabi dan para sahabat mengenai perbuatannya saja. Untuk khobar yang ketiga disandarkan kepada Nabi dan selain mengenai perkataan dan perbuatan. Selain perkataan dan perbuatan itu namanya khobar. Sedangkan yang keempat adalah atsar, disandarkan kepada sahabat mengenai perkataan dan perbuatan. Dibedakan karena hadis dan atsar ini beda untuk Nabi, kalau hadis untuk Nabi, kalau atsar untuk sahabat. Kita lanjut. Di sini ada sanad, perawi, matan, dan muharrir. Yang pertama adalah sanad. Sanad adalah para periwayat hadis yang menyampaikan hadis. Contoh semisal seperti ini. Nahuan Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala. Diriwayatkan dari Mbah Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala. Ini adalah sanad. Kalau untuk perawi adalah yang meriwayatkan hadis tersebut. Nahu rawahu Bukhari wa Muslim, diriwayatkan dari Imam Bukhari wa Muslim dan Imam Muslim. Contoh yang ketiga adalah matan. Matan adalah isi dari hadis tersebut. Contoh semisal seperti ini. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Innamal a'malu binniyat, semua itu tergantung pada niatnya. Sesuatu yang diniatkan akan kembali kepada yang meniatkan tersebut. Itu adalah isi hadis. Jadi yang namanya isi hadis adalah matan. Yang keempat adalah muharris. Muharris adalah orang yang meriwayatkan hadis dengan menyebutkan urutan rangkaian sanad dalam kitab hadis yang dibukukan. Contoh semisal seperti ini. Akhrajahu Al-Bukhari fi Shahihi. Diriwayatkan seperti itu. Akhrajahu ngetokake ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari fi Shahihi dalam kitab Sahih. Ini adalah untuk materi yang kedua adalah kehujahan hadis. Yang pertama pengertian kehujahan hadis. Kehujahan hadis adalah keadaan hadis yang wajib dijadikan hujah atau dasar hukum atau al-dalil asy-syar'i.
sama dengan Al-Quran dikarenakan adanya dalil-dalil yang syariah yang menunjukkannya. Kehujahan hadis adalah untuk memperkuat di dalam sebuah Al-Quran. Yang kedua adalah hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Nah, mengapa? Karena hadis menjadi penjelas ayat-ayat Al-Quran yang tak sepenuhnya dipahami oleh umat-umat Islam. Maksudnya itu ketika Al-Quran dipahami oleh orang awam atau orang yang umum, itu sangat kesulitan sekali. Karena Al-Quran berisi ayat al-khoti jelas, tetapi ada juga yang samar sehingga membutuhkan penjelasan yang terperinci, sehingga membutuhkan penjelasan yang lebih jelas lagi, yang yaitu melalui dengan hadis itu. Karena ada 4 dasar hukum. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah al-hadis, yang ketiga adalah ijma, yang keempat adalah al-qiyas. Kemudian yang ketiga, hadis memiliki fungsi untuk menguraikan, merincikan, menjelaskan, dan mentekniskan apa yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran atau penjelasan yang masih terlalu umum di dalam sebuah Al-Quran. Baik, saya akan melanjutkan dari bab 2. Pertama adalah periode pertama masa Rasulullah, masa wahyu dan pembentukan hukum serta dasar-dasarnya. Ketika itu Muhammad memerintahkan sahabatnya menuliskan setiap wahyu yang turun secara bersamaan. Beliau melarang menulis hadis dengan tujuan agar semua potensi diarahkan pada Al-Quran. Jadi di masa Rasulullah ini, Rasulullah melarang hadis itu ditulis. Karena apa? Karena hadis belum, atau Al-Quran yang bisa hanya yang menjadi pedoman pada masa Rasulullah itu. Kemudian pada periode kedua, masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Khulafaur Rasyidin lebih membatasi hadis dan menyedikitkan riwayat. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pada masa itu permasalahan yang sangat menarik perhatian di masa itu adalah soal ketatanegaraan dan kepemimpinan umat. Di masa Khulafaur Rasyidin ini ketatanegaraan dan kepemimpinan umat ini sangat menjadi perihal yang sangat menarik perhatian banyak orang pada masa itu. Kemudian periode ketiga adalah masa tabi'in. Penyebaran riwayat ke kota yang berlangsung pada era sahabat, keadilan kecil dan tabi'in besar itu terkait pada dengan penaklukan tentara Islam terhadap Suriah, Irak, Mesir, dan Persia, Samarkand serta Spanyol yang menyebar ke wilayah baru itu untuk mengajarkan Islam. Jadi di masa tabi'in ini hadis sudah dimulai disebarluaskan. Masa tabi'in pada masa sahabat kecil ataupun tabi'in besar. Kan masa kodifikasi hadis. Pembukaan hadis dimulai pada akhir abad pertama Hijriah dan rampung pada pertengahan abad ketiga. Hal ini tidak lepas dari adanya dorongan pembukaan hadis oleh Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz pada tahun 102 Hijriah dari Bani Umayyah. Pada waktu itu beliau naik tahta pada tahun 99 Hijriah. Berkuasa, beliau dikenal sebagai orang yang adil dan warok. Bahkan sebagian ulama menyebutkan sebagai Khulafaur Rasyidin yang kelima. Tergeraklah hati beliau untuk membukukan hadis dengan motif satu, beliau khawatir ilmu hadis akan hilang karena belum dibukukan dengan baik. Yang kedua, kemauan beliau untuk menyaring hadis palsu atau hadis maudhu yang banyak beredar pada masa itu. Yang ketiga, Al-Quran sudah dibukukan di dalam mushaf sehingga tidak ada lagi kekhawatiran tercampur dengan hadis bila hadis dibukukan. Mustalahul hadis. Mustalahul hadis adalah ilmu tentang pokok-pokok dan kaidah-kaidah yang digunakan untuk mengetahui kondisi sanad dan matan hadis dari sisi diterima atau ditolak. Manfaatnya dapat membedakan hadis yang sahih dan dhaif. Itu ada pengertian dari mustalahul hadis. Yang kedua, hadis riwayah. Hadis riwayah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hadis-hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, tahrir, tabiat maupun tingkah laku beliau. Hadis riwayah ini. Kalau hadis yang ketiga, hadis wiroyah.
Hadis riwayah adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang kaidah-kaidah, dasar-dasar, peraturan-peraturan yang membantu untuk membedakan antara hadis yang sahih yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dan hadis yang diragukan penyampaiannya kepada beliau. Pembagian hadis dari segi kualitas. Pembagian hadis dari segi kualitas dibagi menjadi dua. Yang pertama mahbul, yang kedua adalah mahdud. Mahbul artinya adalah hadis yang sempurna seluruh syarat penerimanya bagi si penerima sebuah hadis. Mahbul dibagi menjadi dua. Yang pertama hadis sahih dan yang kedua hadis hasan. Hadis sahih adalah hadis yang sah atau sempurna, sanad, perawi dan lain sebagainya. Hadis yang sah atau hadis sahih dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama hadis sahih li zati dan yang kedua hadis sahih li ghairi. Dan yang kedua adalah hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan perawi adil, kurang sempurna hafalannya, tidak mengandung ilat dan tidak syadz. Pembagian hadis dari segi kualitas yang kedua adalah mahdud. Mahdud adalah hadis yang ditolak atau tidak sempurna. Artinya hadis mahdud dibagi menjadi satu. Yang pertama adalah hadis doif. Hadis doif adalah hadis yang lemah, jarang dipakai untuk kalangan umum. Hadis doif dibagi menjadi dua. Yang pertama hadis mauquf, adalah hadis dari sahabat berupa perkataan dan perbuatan dan tahrif. Sedangkan yang kedua adalah hadis maqtu', hadis yang diriwayatkan dari tabi'in yang berupa perkataan, perbuatan dan tahrif. Bagian hadis dari segi kuantitas. Bagian hadis dari segi kuantitas dibagi menjadi dua. Yang pertama mutawatir dan yang kedua adalah ahad. Mutawatir pengertiannya adalah berurutan antara satu dengan lainnya. Hadis antara hadis satu dengan hadis lainnya itu berurutan. Hadis mutawatir dibagi menjadi tiga. Yang pertama mutawatir amali, yaitu sesuatu yang diketahui dengan mudah dari golongannya atau umum. Yang kedua adalah mutawatir lafzi, yang mutawatir lafaz dan maknanya. Nahu mangkadzaba ailan muta'addan wa yatubu ma'adahu minal anlar, rawahu al-Bukhari. Mutawatir yang ketiga adalah mutawatir ma'nawi, hadis yang berlainan bunyi dan maknanya tetapi diambil makna yang umum. Jadi antara hadis yang lain bunyi dan maknanya itu diambil yang umum. Kemudian yang ahad adalah satu, artinya adalah satu. Dengan ketika ahad itu dikorelasikan dengan khobar ahad menjadi satu orang perawi. Ahad dibagi menjadi tiga juga. Ahad yang pertama adalah hadis masyhur atau hadis yang umum di kalangan orang awam ataupun orang-orang yang baru belajar hadis. Yang kedua adalah hadis aziz, yaitu sedikit atau jarang digunakan hadis aziz ini. Yang ketiga adalah hadis zuhairi, menyendiri. Hadis zuhairi ini sangat jarang digunakan di kalangan umum. Hadis dhaif dan macamnya. Hadis dhaif menurut bahasa adalah lemah, dhaifun lemah. Dengan menurut istilah adalah hadis yang kehilangan satu syarat atau lebih. Jadi syarat dari hadis sahih itu lebih kurang dari sanadnya ataupun lainnya. Pembagian hadis dhaif. Satu, hadis dhaif disebabkan adanya pada pada rawinya baik keadilan maupun hafalan. Jadi hadis dhaif yang pertama ini disebabkan oleh adanya rawi yang di situ sifatnya tidak bisa adil maupun lemah dalam hafalannya. Yang kedua adalah dhaif disebabkan sanadnya tidak sambung. Jadi ketika sanad itu tidak sambung, berarti sanad itu tidak mutasil. Jadi saya pernah belajar itu sanad itu ketika tidak mutasil itu tidak sampai dengan gurunya. Akan sampai kepada gurunya. Akan tapi ketika mungkotek atau putus itu tidak sampai pada guru yang pertama atau guru yang awal dari sampai Nabi Muhammad SAW. Hadis disebabkan tidak sambung ada dua, yaitu hadis mu'allaq
Nah itu gugur sanad pertama. Nah ini gugur pada sanad pertama. Terus kemudian dari sanad pertama saja sudah gugur. Kemudian hadis mursal gugur sanad terakhir. Jadi sanad terakhir itu sudah tidak punya guru. Contoh semisal ketika sampean belajar dari Mbah Google, nah itu sanadnya dari mana? Itu yang dipertanyakan. Kemudian yang ketiga, dari sudut sandaran matanya. Sandaran matanya dibagi menjadi dua lagi, hadis muhak mauquf, matanya disandarkan ke sahabat. Jadi matanya ini disandarkan pada sahabat-sahabat Nabi. Kemudian yang kedua ada hadis mauquf. Hadis mauquf ini matanya disandarkan tabiin. Jadi setelah sahabat, kemudian turunlah hadis mauquf ini yang disandarkan ke tabiin. Hadis mauquf dan sebab munculnya. Hadis yang dibuat-buat, hadis mauquf adalah hadis yang dibuat-buat atas nama Nabi. Faktor penyebab munculnya hadis mauquf adalah yang pertama, pertentangan politik antara kaum Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Yang kedua, perselisihan dalam ilmu kalam. Yang ketiga, sikap fanatik terhadap suku dan bangsa. Yang keempat, menjilat kepada penguasa. Sejarah munculnya hadis mauquf masuk secara massal melalui dakwah Islamiyah ke seluruh dunia. Jadi hadis mauquf ini digunakan untuk mensiarkan Islam di seluruh dunia. Secara tidak langsung menjadi faktor yang menyebabkan munculnya hadis-hadis palsu. Dikuatkan lagi dengan dakwah Islamiyah ini, muncullah hadis-hadis palsu seperti ini. Ciri-ciri hadis mauquf. Yang pertama, matan hadis tak sesuai dengan kefasihan bahasa. Jadi matanya tidak secara bahasa pun tidak fasih. Yang kedua, bertentangan dengan Al-Quran dan akal, yaitu bertentangan, sangat keterbalikan dari Al-Quran. Yang seharusnya Al-Quran itu menjadi pedoman yang pertama, tapi keterbalikan, bertentangan dengan Al-Quran. Hadis mauquf ini bertentangan dengan Al-Quran. Itu tidak ciri-ciri hadis mauquf. Contoh atau kitab-kitab hadis mauquf, kitab Al-Mawdu' Al-Kubro karya Ibnu Al-Jauzi. Ini Ibnu Al-Jauzi ini adalah orang yang pertama mengalami kitab hadis-hadis mauquf. Ilmu ajar wa al-ta'dil. Pengertian sifat pada seorang perawi yang dapat menjatuhkan keadilannya dan merusak hafalan dan ingatannya. Ilmu al-jar wa ta'dil ini adalah ilmu yang dimana bisa mengaruhi sifat pada seorang perawi yang dapat menjatuhkan keadilannya sendiri dan merusak hafalannya sendiri dan ingatannya. Jadi lupa dalam seluruh hafalan ataupun ingatannya melalui hadis tadi. Lalu tingkatan-tingkatan al-jar wa ta'dil. Yang pertama, tingkatan ta'dil, tingkatan tertinggi dengan tafdil atau menggunakan tasyrih. Yang kedua, menunjukkan keadilan dengan suatu lafaz yang mengandung arti kuat ingatan. Yang kedua, tingkatan jar, menunjukkan kesangatan cacat berbentuk syigot seperti kadzaba wa du'a dajala, kadzaba goroh, du'a nyono. Terus yang selanjutnya, menyifati rawi dengan sifat-sifat yang menunjukkan kelemahannya seperti dhaif hadisatun fulan. Dhaif hadis itu dhaif menurut si fulan. Terus selanjutnya syarat-syarat al-jar. Syarat-syarat bisa dikatakan ulama itu bisa merewatkan sebuah hadis, yaitu ini syaratnya al-jar: berilmu, bertakwa, warok dan jujur. Itu ada dua seharusnya. Yang selanjutnya mengetahui sebab-sebab jar dan ta'dil. Yang ketiga, penilaian jar seluruh umat, baik itu yang sudah merdeka ataupun belum merdeka pada masanya. Kemudian fungsi al-jar, menentukan kualitas perawi dan nilai hadisnya. Jadi fungsinya al-jar ini adalah menilai
kualitas hadis itu bagaimana? Sahih, hasan, atau yang bagaimana? Perawi dan nilai hadisnya. Hadis pengertian berkumpulnya dua persoalan dalam satu hal. Menurut pendapat ulama lain, tahrijan menampakkan hadis kepada orang lain dengan menyebutkan sumbernya. Jadi rawahu atau riwayat itu disebutkan. Kemudian tujuan dan manfaat dari ilmu tahrij al-hadis untuk mengetahui, yang pertama untuk mengetahui asal usul hadis yang diteliti. Kalau kemarin kan kita meneliti dari online itu menggunakan aplikasi sendiri. Yang kedua, untuk mengetahui seluruh riwayat yang diteliti. Yang ketiga, untuk mengetahui ada atau tidaknya syahid atau mutabik pada sanad yang diteliti. Jadi sanadnya itu bagaimana dan sampai ke atasnya lagi. Kemudian kitab-kitab tahrij. Yang pertama tahrij al-hadis Al-Muhazzah karya Muhammad ibnu Musa al-Hazimi asy-Syafi'i. Dan yang kedua adalah tahrij hadis tafsir Kasyashfa karyanya Jamaluddin Abu Muhammad Abdullah ibnu Usub az-Zailai. Para perawi dan karya-karyanya. Yang pertama Imam Bukhari dengan Al-Jami' Al-Mutad As-Sahih Al-Matan. Yang kedua Imam Muslim atau Sahih Muslim dengan kitabnya Sahih Muslim Al-Musnad Al-Kabir. Yang ketiga Imam Abu Dawud dalam kitabnya Ta'wil Al-Muhallaf Al-Hadis. Yang keempat Imam Al-Tirmidzi dalam kitabnya Sunan. Yang kelima Imam An-Nasa'i sama kitabnya As-Sunan. Yang keenam ada Imam Ibnu Majah yang kitab Al-Hamsyah. Nah, pengertiannya tidak mengakui dan tidak menerima baik di lisan maupun di hati. Ini pengertian dari permasalahan ingkar sunnah atau ingkar sunnah ini sendiri. Ingkar sunnah ini sendiri pengertiannya adalah tidak mengakui dan tidak menerima baik di lisan maupun di hati. Kemudian permasalahannya ataupun argumen-argumennya di dalamnya. Yang pertama, Al-Quran turun sebagai penerang atas segala sesuatu bukan yang diterangkan. Tokoh-tokohnya seperti Taufik As-Siddiq, Rasyad Al-Hilafah, Ghulam Ahmad Parwez. Kemudian argumen nahwi dan argumen akli. Argumen nahwi berupa sunnah ataupun hadis. Selain itu adalah sunnah-sunnah yang lainnya. Yang ahli diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril.